Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bincang Sore Ramadan bersama saya Bunda Sri Eka Handayani. Hari ini kita akan menunggu Bapak kita, Bapak Anda Juanda. Pak Anda ini adalah pengawas di Kabupaten Kuningan. Pak Anda juga seorang inovator, seorang pegiat literasi juga. Ini Pak Andanya udah masuk. Kita terima dulu. Oke. Pak Anda udah masuk. Oke. Bentar. Silakan Pak Anda. Bergabung dengan video, oke? Sudah bergabungkah? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 kita bersama lagi di Bincang Sore Ramadan. Hari ini sahabat rumah baca di mana saja berada, kita bersama Bapak Anda. Bapak Anda ini adalah pegiat literasi. Beliau juga penulis buku. Beliau juga pengawas. Beliau juga pengajar praktik ya, fasilitator. Banyak dah. Nanti kita kenalan langsung dengan beliau. Hari ini judul kita juga menarik tentang board game. Kita tanya kenapa nanti board gamenya. Oke, selamat sore Pak Anda. Selamat sore. Assalamualaikum. Gimana di Kuningan suasana puasa? Ya, sama mungkin seperti yang di yang lain. Menjelang sore rame ya. Oke. Pak Anda, silakan menyebutkan identitas diri, CV-nya dulu biar sahabat rumah baca di mana saja berada lebih kenal dengan siapa Pak Anda ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau namanya jelas ya, Anda Juanda. Kemudian untuk instansi atau unit kerja sebagai pengawas sekolah yang memegang SMP, kemudian bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Untuk aktivitas di luar ini, saya aktif juga di literasi, walaupun belum punya rumah baca gitu ya. Dan banyak aktivitas yang lain, insya Allah sesuai dengan baik-baiknya insan adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Pak Anda Juanda, walau belum memiliki rumah baca, tetapi kegiatannya sudah banyak di bidang literasi. Bahkan beliau juga menulis. Selain itu, beliau dapat keluarga literasi. Pernah dapat apa tuh namanya Pak Juanda? Di 2019 kebetulan kabupaten kami memang secara rutin melaksanakan pemilihan keluarga literasi, dan di 2019 alhamdulillah qadarullah kami menjadi juara 1 di kabupaten kami, keluarga literasi. Luar biasa, keluarga literasi itu dimenangkan oleh keluarga Pak Anda. Otomatis sahabat rumah baca di mana saja berada, saya yakin yang namanya keluarga literasi otomatis paling tidak ada rak buku di rumahnya. Bukan begitu Pak Anda? Iya. Alhamdulillah buku, dan alhamdulillah ada satu kebiasaan baik saya yang sekarang sudah mulai diikuti oleh anak-anak. Saya dari kecil itu suka, kalau tidak bisa makan kalau tidak sambil baca buku, dan ternyata luar biasa ya. Tidak bisa makan kalau tidak sambil baca buku. Masya Allah ya. Semoga anak-anak di zaman sekarang pakai HP dulu baru bisa
Kalau Panda ada buku dulu baru bisa makan, alhamdulillah. Sahabat rumah baca, Panda, kenapa sih judul Ya, kita hari ini tentang board game? ya, yang pertama mungkin karena ketika saya menjadi guru ya modal saya untuk ini sebetulnya bonus ya ketika ikut suatu kegiatan tingkat nasional, tapi tujuan utamanya adalah kita care ke anak-anak. Salah satu bentuk saya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan tingkat SMP itu anak-anak masih agak seneng main ya. Dan saya mencoba hal yang lainnya adalah menjauhkan anak-anak dari gawai. Mungkin itu ketika saya berfokus di media pembelajaran terutama di board game. Jadi board game apa yang Pak Anda buat? Eh, Kebanyakan sih tentang, karena saya basicnya IPA, saya terapkan mulai dari tahun 2015 saya mulai aktif board game. Seperti kan kita lihat ada board game seperti Monopoly, dijadikan pembelajaran, ada ular tangga. Yang Pak Anda buat di 2015 itu berupa apa? 2015 saya buat kartu identifikasi pembelajaran. Jadi nanti di situ anak-anak bisa bermain dia identifikasi makhluk hidup. Kurang terdengar 2015. Pak Anda tentang apa? Kartu identifikasi pembelajaran di mana? Anak-anak bisa mengkelas. Jadi oh ini masuknya ke mamalia, ini masuknya ke burung dan seterusnya. Luar biasa. Sore ini sebetulnya ada adik-adik relawan yang mau jadi moderatornya hari ini. Tapi sengaja saya mengatakan kepada adik-adik relawan, hari ini biar Bunda Sri saja. Kenapa Bun? Karena judul disertasi saya tentang board game. Ini ceritanya tentang board game juga. Banyak belajar nih dari Pak Anda, apalagi saya juga baru akan mencoba. Jadi kita lihat dari banyaknya anak yang begitu sibuk dengan gawai di sekolah pun untuk kolaborasi itu berkurang. Dengan adanya dunia digital, anak-anak sibuk dengan dirinya sendiri. Maka adanya board game. Sekarang Pak Anda, latar belakang membuat board game itu seperti apa? Yang pertama kita harus tahu dulu tentang board game-nya. Jadi macam-macam board game minimal kita tidak asing. Yang tadi disebutkan oleh Ibu ada Monopoly, kemudian termasuk juga catur di dalamnya. Yang pertama kita kenal itu dulu. Baru kemudian kan ada materi pelajaran yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Nah, kita sesuaikan itu. Jadi kita harus tahu tentang macam-macam board game dan kita harus sesuaikan. Pak Anda, yang Pak Anda lakukan di sekolah, board game seperti apa? Mudah-mudahan sahabat rumah baca, baik yang sedang menonton hari ini ataupun nanti yang menonton ulang, bisa paham board game apa saja yang Bapak Anda lakukan dan bagaimana trik membuatnya. Saya tuliskan juga ini. Oh, kan sama-sama di board game juga. Ya, nah kita bisa berbagi nih untuk sahabat lain karena ada tadi guru yang me-WA saya, Bu, itu Pak Anda yang dari Kuningan ya Bu? Ya, nanti karena saya sekarang nggak bisa nonton, nanti saya akan nonton video ulangnya Bu. Boleh lihat aja di IG Rumah Baca Anak Nagari. Baik, sedikit saja mungkin yang tentang Klamaki ya, klasifikasi makhluk hidup itu saya mengadopsi permainan kartu kuartet. Nah, kalau kartu kuartet kan kita ya, tadi misalnya anggap bicara tentang superhero gitu ya, misalnya superhero, nanti kan ada Superman, ada Batman, kemudian ada Aquaman gitu ya, kemudian misalnya ada lainnya, ada yang jahatnya, lain, kemudian ada Joker dan segala macam. Itu kan, nah ini saya coba modifikasi di dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu, ketika belajar apa,
Untuk yang vertebrata itu dibagi menjadi 5, mulai dari ikan, kemudian amfibi, kemudian reptil, burung, kemudian mamalia. Nah, 5 itu kita punya ciri-cirinya. Misalnya penutup tubuh. Kalau penutup tubuhnya sisik, oh berarti itu ikan di situ. Kalau penutup tubuh rambut, oh berarti mamalia. Jadi ciri-ciri itu yang nanti akan menggabungkan, oh kalau ciri-cirinya penutup tubuhnya rambut, kemudian berdarah panas, kemudian yang paru-paru, oh itu kita masukkan ke mamalia. Oh, begitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan dari Pak Anda tadi. Berarti kita dari board game itu bisa membuat seperti apa yang dibutuhkan, disesuaikan, misalkan apakah dia seperti penutup tubuh, apakah berupa sisik atau rambut dan lain-lain. Pak Anda, setelah Bapak mengajarkan ini kepada siswa Bapak, apa sih yang dampaknya yang Bapak rasakan? Kalau yang saya amati itu anak-anak lebih semangat gitu. Yang pertama mungkin bagi saya pribadi ya, ketika saya jadi guru adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak-anak ketika masuk kelas itu tidak merasa tekan, tapi ada kebahagiaan ketika masuk kelas. Itu dulu. Nah, itu sudah. Maka pembelajaran ketika bicara tentang materi, insya Allah akan mampu dipahami oleh anak-anak. Berarti materi kita mampu dipahami oleh anak-anak. Sekarang Pak Anda, kita tahu kan sekarang anak-anak itu sibuk dengan gawai. Apakah berpengaruh nggak antara board game yang seperti ya kartu atau apa dengan permainan gawai seperti itu? Oke. Kalau saya yang ini ngambil contoh di rumah saja ya. Kalau di rumah saya anak-anak memang agak dijauhkan dari gawai dan mereka punya jam waktu khusus untuk memakai gawai hanya di akhir pekan dan itu pun hanya 1 jam. Jadi di hari-hari biasa mereka sama sekali tidak pegang HP. Jadi dan salah satu mungkin itu saya kadang buat game sendiri untuk anak-anak. Dan anak-anak saya termasuk menikmati ketika bermain bareng-bareng memainkan board game ini. Oh, berarti tidak berpengaruh dengan gawai ya. Kalau yang di sekolah kira-kira? Nah, kalau yang sebetulnya dulu sekolah saya melarang penggunaan HP sih. Jadi memang sama sekali tidak ada HP kecuali dalam kondisi tertentu. Dan saya juga sebetulnya tidak melarang penggunaan HP gitu ya. Terutama ketika materinya memang menggunakan HP. Ketika misalnya pembelajaran berdiferensiasi, maka salah satu opsi yang digunakan kan adalah sumber dari gawai tersebut. Maka penggunaan HP tentu saja karena tidak atau melarang, maka ada mekanisme yang harus kita tempuh agar bisa menggunakan HP di kelas. Dan saya kira ketika kita melakukan pembelajaran ini, setidaknya ada anak-anak yang namanya ini. Walaupun dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama gitu ya, tapi setidaknya anak-anak dari HP. Oh begitu ya, luar biasa. Sekarang Pak Anda, kami mau bertanya, apa sih mekanisme permainan utama yang membuat board game ini menonjol dari yang lain? Oke. Tentu kata kuncinya yang tadi ya, pembelajaran menyenangkan. Tapi ketika ibu dan bapak ingin mengaplikasikan board game ini di sekolah, yang pasti ibu dan bapak harus memahami dulu tentang mekanismenya, tentang aturan main di board gamenya. Misalnya kita ngambil contoh catur misalnya. Ketika bicara tentang catur, maka tiap bidang punya langkah tertentu. Misalnya saja itu hanya 1 langkah. Kemudian patih bisa bergerak kemanapun. Kemudian kudanya huruf L. Nah, aturan dasar di board game-nya itu yang harus kita pahami untuk kita menerapkan pembelajaran board game ini.
Berarti kita harus mengetahui yaitunya mekanismenya dari pembuatan board game. Ini ada yang bertanya sama saya, ini ada titipan pertanyaan. Apakah ada Iya. komunitas online atau forum aktif untuk berdiskusi tentang strategi, aturan yang terkait dengan board game ini, atau ada enggak komunitas-komunitas board game ini? Tadi ada ada teman yang minta pertanyaan seperti ini. Betul. Sama seperti yang lain mungkin ya, ketika kita punya hobi yang sama, keresahan yang sama, itu pasti ada komunitas, dan termasuk ini. Dan saya tergabung di salah satu grup gitu ya, grup WA, dan itu sebetulnya pelaku game profesional. Mereka konsepnya bukan hanya tentang pendidikan saja, tapi memang sudah ke bisnis. Jadi ya alhamdulillah saya tergabung di situ, walaupun saya newbie di situ, cuman guru gitu ya. Tapi setidaknya saya menggali ilmu di situ. Bagaimana cara membuat board game, bagaimana cara, kalau ke proses saya masih manual, beda dengan yang profesional kan secara, kalau kita mengandalkan pembelajaran ngeprint biasa gitu ya, di pakai laptop kemudian pakai printer, cuman itu tidak tidak profesional ya. Yang penting bisa kita terapkan di pembelajaran. Ada komunitasnya. Mungkin ketika di betul juga, mungkin karena kita tidak profesional, berarti kita tidak tahu ya. Sekarang Pak Anda, selama Pak Anda jadi guru, board game ini banyak nggak digunakan oleh guru? Karena kan kemarin tuh ada salah seorang mahasiswa S2 disertasinya tentang board game, dia mengatakan begini, saya itu ngambil board game ini karena saya pernah mendatangi sekolah, guru tidak punya media. Bahkan guru mengatakan begini, ibu gaptek, ibu nggak pandai. Kenapa sih tidak terpikir game atau board game seperti ini? Beliau juga tidak paham dengan itu. Setelah mahasiswa itu datang mengajarkan, barulah beliau paham. Jadi menurut Pak Anda, dengan adanya seperti kurikulum merdeka seperti saat sekarang ini, apakah masih bermanfaat enggak tentang board game ini? Board game edukasi. Iya. Untuk apa? Sekarang kan mereka belajar gitu. Yeah. Justru kita sebetulnya dikasih ruang yang lebih luas ketika bicara tentang merdeka belajar, terutama ketika bicara tentang pembelajaran edukasi gitu ya. Kita mencoba menyuguhkan sama seperti kita masuk ke restoran gitu ya. Keluarga kita memilih makanan, kemungkinan besar itu akan berbeda. Dan itu kurang lebih analoginya ketika bicara tentang pembelajaran di kelas, anak-anak kita itu berbeda. Jadi kalau misalnya sedikit bicara tentang gaya belajar, itu ada gaya belajar auditori, ada kinestetik gitu ya. Kita menyuguhkan pembelajaran yang berbeda ke anak-anak. Dan board game ini menjadi salah satu alternatif yang sebagai menu kita enggak saling berbenturan kok, saya rasa itu bisa saling melengkapi. Jadi bisa saling melengkapi antara kurikulum merdeka dengan yang namanya media board game, karena kita tahu ya anak-anak kita zaman sekarang ini dengan berbagai keterampilan belajarnya, mereka akan mungkin anak-anak yang kinestetik ini mungkin akan lebih cocok dengan board game ini, bukan begitu Pak Anda? Betul. Jadi yang saya lihat juga anak-anak pendiam ternyata bisa ikut di situ, anak-anak yang kita kategorikan sebagai anak yang aktif gitu ya, aktif juga ternyata memang adalah ada interaksi di antara mereka.
Jadi ketika bermain kartu, ketika bermain dia berjalan, itu ada interaksi antar satu dengan yang lain. Jadi ketika pembelajaran yang ada keterlibatan aktif di anak-anak kan, justru itu tujuan kita. Ketika kita belajar tentang pendidikan karakter, anak bisa di situ menunjukkan keaktifan dirinya. Wow, luar biasa. Berarti secara tidak langsung yang namanya kolaborasi atau anak-anak sudah bisa berkolaborasi. Anak-anak yang pendiam, anak-anak yang tidak biasa bersosialisasi, akhirnya dengan adanya board game itu mereka bisa. Bukan begitu ya Pak Anda? Betul. Cuman satu hal mungkin yang jadi kendala, sama seperti yang tadi Ibu cerita tentang mahasiswa yang ke sekolah, ketika kita mau menyediakan pembelajaran, membuat media, itu butuh effort yang luar biasa di belakang. Jadi ketika kita menyajikan di sesi perencanaan itu memang benar-benar luar biasa. Ketika membuat board game juga tidak langsung jadi, ada yang disebut dengan play testnya. Jadi dites dulu. Di tes itu fungsinya adalah untuk menguji apakah pergerakan yang dilakukan itu sesuai atau tidak. Jadi kalau misalnya mekanismenya tidak sesuai, misalnya gini, mudah-mudahan bisa sampaikan. Misalnya ada kotak misalnya di situ kita berhenti di situ. Kotak itu menyebutkan bahwa maju 3 langkah misalnya ya, maka kita maju 3 langkah. Nah, yang satunya itu jangan sampai ada mundur 3 langkah. Kalau akan kembali ke kotak yang bersangkutan. Jadi itu yang harus dipikirkan, mekanismenya harus benar-benar jalan ya. Berarti apa strateginya, cara permainannya harus diketahui oleh guru Ya. dan guru pun penyampaian kepada siswa pun harus konsisten. Karena kalau tidak siswa tidak akan paham. Jadi Pak Anda, antara game dan edukasi atau pembelajaran itu nanti nyangkut atau tidak? Bagaimana dengan kemampuan intelektualnya? Apakah dia hanya merasakan seperti bermain nanti tidak menyerap atau bagaimana Pak Anda? Sama seperti ketika kegiatan pembelajaran itu kan dibagi menjadi 3, ada pembukaan, ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Nah, di kegiatan penutup ini bisa kita lakukan post-testnya lah, sampai sejauh mana daya serap anak-anak tentang materi itu. Dan saya rasa sih penilaian kan tidak hanya itu, termasuk dalamnya juga observasi. Dan itu bisa masuk dan pemahamannya juga ternyata anak-anak bisa. Dan ini berbeda dengan pembelajaran ya, ada kenaikan nilai di situ. Sekarang Pak Anda, menurut Pak Anda, bagaimana sih tentang keseimbangan permainan dalam board game? Pak Anda tadi mengambil board game tentang apa? Tentang kartu tadi ya. Dengan itu bagaimana sih keseimbangan dengan permainan itu bagi anak-anak? Apalagi ini yang dihadapi anak SMP. Untuk yang ini sekaligus juga mengukur daya anak, kemudian bagaimana dia berada di lingkungan. Ketika ciri-ciri kita, oh ini ada penutup tubuhnya, ada rambut, kepekaan dia lingkungannya tentang hewan-hewan itu bisa ada di situ. Dan saya rasa sih keseimbangan antara materi dengan kebahagiaan ketika menikmati pembelajarannya relatif seimbang lah. Berarti adanya kebahagiaan di dalam permainan. Sekarang Pak Anda, yang sudah Pak Anda lakukan di sekolah, apa sih yang akan Pak Anda bagikan tips-tipsnya untuk kami para pendengar, apalagi nanti guru-guru yang akan mendengarkan, apa sih yang harus dilakukan atau apa sih tipsnya, bagaimana sih, apakah kita harus asesmen terlebih dahulu atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apalagi
board game ini kita lakukan di dalam pembelajaran IPA? Iya. Yang pertama mungkin saya ngambil peribahasa dulu atau apa ya, kata-kata mutiara lah. Gini, cintailah apa yang kita miliki, jangan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Maksudnya posisi kita sekarang di guru, maka cintailah profesi kita sebagai guru. Karena mungkin ibu dan bapak punya cita-cita yang lain, pengen jadi dokter atau pengen apa. Tapi karena kita sudah ada di posisi guru, maka cintailah profesi guru ini. Dan ketika kita mencintai atau sudah ada di sini, maka fokus utama pasti adalah anak-anak. Dan pastikan ibu dan bapak, fokus ibu dan bapak adalah di anak-anak. Kita cintai anak-anak kita. Nah, ketika sudah taraf mencintai anak-anak, maka kita akan menyajikan pembelajaran yang terbaik yang kita miliki untuk anak-anak. Jadi tidak semata-mata menunaikan tugas, udah tugas saya adalah ngajar karena saya guru. Jadi ketika berangkat ke sekolah jam 7, kemudian jam 1 sudah selesai, ya pulang. Tidak ada apapun. Jadi semata-mata hanya untuk mengajar, tidak ada sentuhan hati di situ. Tapi ketika kita mencintai pekerjaan kita cintai anak-anak, bahwa ketika pagi-pagi berangkat ke sekolah, ya Allah, ini menyenangkan akan kembali membersamai anak-anak gitu. Itu poin besarnya mungkin ibu dan bapak ketika kita sudah ada di profesi seperti ini. Maka ketika kita mencintai anak-anak, kita akan menyajikan pembelajaran, dan ketika kita menyajikan pembelajaran maka akan butuh usaha lebih di belakangnya. Dan saya menikmati itu. Jadi ketika saya membuat board game, terus terang saya berpayah-payah gitu ya ketika menyajikan. Membuat idenya, kemudian membuat konsepnya, mengeksekusinya, kemudian mencobanya sebelum diterapkan ke pembelajaran. Jadi ketika itu sudah selesai, kita terapkan ke anak-anak, ada kebahagiaan tersendiri ketika anak-anak menikmati apa yang kita rencanakan, kita sajikan. Ini tuh Ibu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar kata Pak Anda tadi, cintai yang kita miliki, cintai profesi kita. Sekarang kita sudah sebagai seorang guru, bagaimana kita mencintai profesi kita sebagai seorang guru dan mencintai anak-anak. Makanya Pak Anda bisa membuat board game ini memang tidak mudah, bersusah payah, karena dengan board game yang beliau buat bersusah payah ini, akhirnya berhasil. Akhirnya nilai atau apapun dari anak-anak itu adanya perubahan, itulah membuat Pak Anda merasa senang. Dan satu lagi, anak-anak kita dengan board game ini dia merasakan adanya kolaborasi, adanya pembelajaran yang tidak monoton. Pak Anda, bagaimana menurut Anda, kita apalagi Bapak seorang pengawas, penilaian Pak Anda secara luas? Bagaimana guru-guru sekarang menggunakan media? Oke, apa ya? Untuk gini, ketika kita bicara tentang kurikulum merdeka, sebetulnya ada yang disebut dengan aset ya, dan yang harus bahwa kadang kita terlalu fokus dengan apa yang seharusnya. Misalnya ketika pembelajaran IPA menggunakan peralatan, ternyata peralatannya tidak ada. Dan ketika peralatan tidak ada, sebagian besar guru kita ya udah materinya cukup sampai di teori saja, tidak dipraktekkan gitu. Nah, ketika kita meluangkan waktu untuk merenungkan, untuk menganalisis gitu ya, alat-alat yang tidak ada itu bisa kita ganti dengan alat yang ada di sekitar kita. Dan itu masuk ke penggunaan media sebetulnya. Jadi secara umum mungkin penggunaan media itu kecil di tangan guru. Jadi hanya saja menggunakan media. Itu pun kalau medianya ada. Kalau medianya tidak ada, sudah belajar. Itu sebatas pengamatan saya ya, karena ini
sebetulnya memerlukan penelitian yang biar hasilnya valid gitu ya. Mungkin itu Ibu. Berarti sudut pandang saya sebagai seorang ya guru ya, kepala sekolah, hampir sama-sama Anda. Kita masih melihat kecilnya guru menggunakan media, dan bagaimana mengubah paradigma guru itu, karena dengan modul ajar yang ada, dengan buku yang ada, kadang mengapa ini aja susah dipahami anak, apalagi sudah banyak medianya, kan kadang seperti itu. Sedangkan kita tahu di kurikulum Merdeka dan aset dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Sedangkan perubahan teknologi dengan adanya kurikulum baru, menurut saya sebetulnya manusianya atau sumber dayanya itu yang harus diubah paradigma. Karena pemerintah udah sibuk nih ngubah, udah adanya perubahan kurikulum, toh di sekolah masih seperti itu dikarenakan sumber dayanya yang tidak mau berubah. Bagaimana itu, apalagi untuk mengarahkan, yuk membuat game, yuk membuat ini. Bagaimana itu Pak? Iya. Ini kembali ke mindset ya. Makanya tugas besar kita semua mungkin adalah mencoba menanamkan mindset bahwa ketika menjadi guru itu tidak semata-mata hanya menyampaikan materi saja. Ya. Ya, tuntas gitu. Ketika sudah ngajar di depan kelas ya sudah tuntas ya. Tapi mungkin yang harus dipikirkan adalah bahwa ketika dia menjadi guru, dia seolah-olah menjadi koki gitu ya. Maka sajikanlah masakan terbaik untuk anak-anak kita ya. Kenapa? Karena ketika bicara tentang guru, itu kan sebuah perjuangan yang hasilnya tidak dirasakan sekarang gitu ya. Tapi mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Bagaimana anak-anak kita akan seperti apa gitu ya. Ketika misalnya penyampaian materinya hanya sekedarnya saja, mungkin tidak akan terlalu maksimal ketika anak-anak kita di masa yang akan datang gitu, mungkin seperti itu. Lebih ke mindset sih. Rumah baca, betul kata Pak Juanda tadi, mindset. Berarti sumber daya manusia itu harus, mindsetnya harus diubah, paradigmanya harus berubah. Panda, sebelum saya mau bertanya ke pertanyaan yang lain, ini Pak, kami masih, ini ada yang di samping saya nih, Bunda, tanya itu, bagaimana tentang board game ini, apa yang harus diulas, apa triknya, apa yang harus diterapkan di sekolah. Masih ini ada pertanyaan tentang board game nih dari sebelah. Oke, mungkin ini untuk membuat board game ya. Yang pertama tentukan dulu board game yang akan kita amati, tiru, modifikasi. Itu dulu. Berikutnya, di sisi lain kita siapkan materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Misalnya, saya banyak di IPA ya, karena basic saya IPA. Misalnya tentang peredaran darah. Oke, kita punya materi nih, peredaran darah. Di peredaran darah kita akan belajar apa saja. Misalnya kita akan belajar tentang sel darahnya, kemudian tentang penggolongan darahnya. Nah, ada pembagian-pembagian seperti itu. Oke, yang ini kira-kira cocoknya apa ya? Oh, saya mau mengadopsi dari monopoli nih. Jadi nanti kita bikin rancangannya. Pertama bikin rancangannya. Ketika bicara tentang monopoli kan ada petak-petak tuh. Ada kotak A, kemudian ada kotak B, dan seterusnya. Nah, yang petak A itu misalnya ada 3 ya. Nah, nanti kita isi dengan misalnya golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0 misalnya. Nah, konsepnya sudah jelas. Kalau sudah jadi, baru kita inikan. Jadi, 2 hal. Pertama tentang board game yang akan kita inikan, adopsi. Atau kalau enggak, Ibu dan Bapak bisa membuat board game sendiri. Kita bikin sendiri tanpa meniru konsep apapun. Jadi kita bikin pure milik kita gitu. Rancangannya,
kemudian cara permainannya seperti apa itu kita yang membuat. Tapi kalau misalnya agak terlalu susah, kita adopsi dari board game yang sudah ada. Kemudian jangan lupa pastikan harus ada playtest dulu. Jadi harus ada tes dulu sebelum dilaksanakan di kelas. Karena bisa jadi mekanismenya tidak jalan ya. Memastikan bahwa semua mekanismenya jalan ya untuk yang playtest ini. Kalau mau lebih lengkap bisa baca di buku ini. Di buku apa, Pak? Buku saya, board game. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kalau ingin lebih lengkap, Pak Anda juga punya buku board game. Buku itu dijual di mana, Pak? Di saya boleh silahkan pesan langsung. Jadi Hmm, promosi. sahabat Rumah Baca di mana saja berada, ini nanti ada Kak Istiqomah juga sedang membuat board game. Bisa nanti bukunya kita eh, pesan langsung pada Pak Anda. Saya termasuk orang yang pesannya juga nih nanti. Ya. Atau sahabat lain yang pingin juga boleh. Nanti juga kita bisa kalau boleh sama Pak Anda memberikan nomor WA beliau, kita bisa bertanya apa contohnya atau bagaimana gambarannya, mungkin sama Pak Anda kita juga bisa berbagi gitu ya. Sahabat, yang tentang board game tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anda sedemikian rupa. Sekarang Pak, Ya. ada pertanyaan begini. Bagaimana peningkatan keterampilan seperti di board game ini dengan kurikulum merdeka? Kalau biasanya kan keterampilan digital di kurikulum merdeka, sekarang keterampilan apa? Apakah yang membuat nih anak sih di board game ini, atau yang membuatnya guru, atau anak cuma memainkan saja, atau bagaimana? Iya. Tentang board game ini sebenarnya sama seperti yang tadi sampaikan, ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau bicara tentang kreatif, silahkan ibu dan bapak bikin challenge ke anak-anak, bikin tantangan ke anak-anak. Ayo kita bikin board game nih, temanya ini. Misalnya saya kemarin ketika masih jadi guru, ada tentang P5, dan P5 ini karena saya basicnya saya senang di board game, saya ajukan tantangan ke anak-anak nih. Ayo, bagaimana caranya profil pelajar Pancasila ini bisa diwujudkan ke dalam bentuk board game. Jadi nanti anak-anak akan membuat, dan ada beberapa game yang memang saya sukai dari anak-anak, walaupun memang mentah karena cuman berbasis kertas biasa, belum sampai ke tahap print, tapi konsepnya saya anggap bagus ya. Jadi itu bisa diinikan ke anak-anak, ditawarkan ke anak-anak untuk mengasah kreativitas. Kalau kita yang membuat sendiri, berarti kita sasaran dari board gamenya ini apa? Misalnya ingin anak-anak berkolaborasi dengan teman-temannya, maka kita bikin sendiri dengan konsep itu gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, board game ini bisa memberikan kreativitas kepada anak, di mana anak-anak bisa membuatnya seperti yang sudah Pak Anda jelaskan. Kita berikan kesempatan kepada anak untuk mereka bisa beraktivitas. Nanti mereka beraktivitas dan berkreativitas, di mana nanti mereka bisa presentasi ke depan. Nanti ini loh board game saya, mungkin seperti itu ya Pak Anda. Setelah itu baru kita itu kan ya. Setelah itu baru kita tentukan apakah sesuai atau tidak. Gitu ya Pak Anda. Dan bisa juga kita langsung yang membuat. Selanjutnya, Pak, apakah berpengaruh enggak board game ini nanti meningkatkan inklusi enggak dengan kesetaraan dalam pendidikan? Apa ya, ini pertanyaan dalam banget ya. Enggak, karena kan lanjut Pak, lanjut dulu. Silakan. Kan ada di sekolah saya nih. Banyak anak-anak inklusi. Jadi bagaimana sih Bapak nanti untuk anak-anak inklusi ini
tentang board game ini, karena ini belum saya cobakan di sekolah baru saya ini, belum. Semenjak saya kepala sekolah belum ada saya coba. Jadi nanti berpengaruh enggak Pak dengan kesetaraan, seperti nanti anak-anak biasa, anak-anak normal kita kasih board game, anak-anak yang inklusi bagaimana? Bagaimana Pak? Apakah berpengaruh enggak dengan kesetaraan dan dan pendidikan ini? Iya. Mohon maaf dulu, untuk inklusifnya seperti apa, Bu? Di sekolah saya itu inklusi itu sudah dites oleh psikolog, di mana mereka ada yang lambat belajar. Oh iya. Ya, yang lambat belajar ini bahkan border gitu ya. Jadi kan nanti takutnya di dalam permainan adanya kamu lagi kan kita jadi kalah, adanya bullying atau bagaimana kayak gitu Pak. Oke. Jadi mungkin sedikit berkisah dulu. Ketika saya bertugas jadi pelatih pramuka, kebetulan kebagian di SLB gitu ya. Dan saya agak kesulitan ketika bertemu dengan peserta didik yang mempunyai perbedaan gitu ya, yang mempunyai kekurangan gitu ya. Mungkin ketika bicara tentang ruang lingkup sekolah, ya kita kan tidak terlalu paling di inklusivitasnya tentang cerdas di atas rata-rata gitu ya, atau mungkin di bawah gitu ya. Ketika board game ini, saya kira bisa bermain peran di situ. Jadi ada beberapa peran yang memang agak berbeda, dan itu mungkin bisa diterapkan ke anak-anak yang memang berkebutuhan khusus itu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi insya Allah sih tidak akan ada, justru akan menimbulkan pembulian, rasanya enggak sih. Sip. Oke, berarti itu bisa kita terapkan walaupun ada anak kita berkebutuhan khusus atau anak inklusi. Jadi board game ini tidak akan menghambat atau tidak akan adanya kontroversi nanti untuk anak kita. Bagaimana Pak Anda dengan kan orang di abad 21 ini sudah sibuk dengan digital. Apakah tidak ketinggalan board game kita ini? Ini pertanyaan dosen juga nih sama saya. Sekarang saya kasih Pak Anda lah dulu. Jadi berasa lagi ujian tesis lagi. Sama gini, ketika orang sudah sampai di zona nyaman mereka, kadangkala ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika terbiasa main HP, game di HP, ketika disodorkan dengan board game, mungkin akan merasakan sensasi tersendiri. Kelebihan dari board game menurut saya ya, adalah interaksi. Ada interaksi di antara pelakunya, di antara para pemainnya. Ya. Itu nilai lebih yang mungkin tidak bisa kita dapatkan ketika kita main game di HP. Ya. Jadi ada interaksi, kemudian ya lebih fun aja. Selain hal yang lainnya, membangun kedekatan antar personel gitu ya. Saya dengan anak-anak juga ketika main board game ya enak gitu. Bisa tertawa bareng, bisa sewot bareng gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Pak Anda tadi ya, yang namanya sebuah game itu bagaimana dia tidak akan ketinggalan, di mana adanya interaksi. Mungkin benar karena orang sudah sibuk dengan gawainya, sudah sibuk di digitalnya, sekali-sekali bermain board game ini mungkin akan lebih enak karena interaktif atau melibatkan kalau seperti di rumah. Jadi sahabat Rumah Baca, board game ini tidak hanya bisa di sekolah, di rumah juga kita bisa membuatnya. Bahkan akan lebih menyenangkan, akan lebih mendekatkan interaksi sosial kita dengan keluarga atau peningkatan keterampilan atau keakraban kita. Pak Anda, board game seperti apa yang bagusnya untuk anak kita? Nanti kan kami juga bisa membuat di Rumah Baca kami yang menyenangkan, sederhana tapi menyenangkan. Ada usul atau gimana menurut Pak Anda yang Pak Anda lakukan di rumah kepada anak-anak biar bisa kami terapkan juga di Rumah Baca?
ada beberapa game yang alhamdulillah circle saya agak banyak gitu, agak banyak jenis gitu ya. Tidak hanya dengan guru-guru saja, tapi juga dengan para pegiat. Dan suatu kali saya pernah diminta oleh salah satu literasi bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana alam gitu ya. Saya ada gempa, ada banjir ya. Dan saya membuat itu board game-nya. Saya konsep, kemudian saya buat, dan itu salah satu board game yang menurut saya salah satu yang luar biasa gitu. Ada dicetak di, kalau tidak kali 3 meter, dan itu mainnya langsung, jadi bukan dimainkan dengan tangan, tapi si orangnya langsung bergerak di petak-petak. Mungkin bisa diaplikasikan di rumah atau di rumah baca gitu ya, tentang konsepnya bisa dibuat misalnya tentang menyelamatkan diri yang baik ketika terjadi gempa. Jadi ada apakah di bawah meja atau lari keluar atau apa ya, nanti bisa di situ diterapkan. Pendalaman materi tentang mitigasinya dulu yang harus diperdalam gitu. Atau juga tentang apa ya, jadi kalau kita bicara tentang membaca kan identik dengan buku gitu ya. Kita coba bikin board game, lomba-lombaan bikin atau mengumpulkan buku sebanyak-banyaknya ya, dengan rute perjalanan kurang lebih kayak apa ya, kayak ular tangga cuman dimodifikasi. Sahabat rumah baca, kita sudah mendengar tadi misalkan kita bermain atau adanya mitigasi bencana, di mana misalkan gempa, saat ada gempa, lindungi kepala, bagaimana kita melindungi kepala, atau bagaimana, apa kita harus lari keluar atau bagaimana, atau kita harus menghindari kaca atau bagaimana. Bukan begitu ya Pak Anda? Dan adanya board game tentang pengumpulan seperti mungkin di rumah baca ya. Bisa kita board game tentang literasi, tentang mengumpulkan buku, tetapi nanti memakai aturan-aturan tertentu. Sekarang Pak Anda, board game sederhana yang sering Bapak lakukan, yang bisa Bapak berbagi cara membuatnya dan tipsnya untuk kawan-kawan sahabat rumah baca. Seperti di sini ada rumah baca Jopiaman, ini setiap hari hadir dalam kegiatan ini. Beliau tidak mau itu, beliau bahkan live ikut, mengulangnya pun ikut. Beliau itu banyak juga anak-anak rumah baca di sana. Mungkin ada enggak satu game yang menarik, itu tuh mudah, sederhana, bisa digunakan oleh anak-anak di rumah baca? Ada enggak Bapak yang paling menarik, mudah melaksanakannya gitu? Ini yang kemarin-kemarin saya buat untuk anak-anak di rumah. Mudah-mudahan konsepnya tersampaikan ya, karena ini narasi sih. Ada contohnya di bawah, cuman harus ke bawah dulu ya. Gini, misalnya gambar tentang ayam, gambar tentang ayam, kemudian kita bagi menjadi 4. Kemudian ada gambar misalnya kambing, kita bagi menjadi 4. Nah, kemudian tugas kita adalah mengumpulkan kepingan-kepingan itu dan cepat-cepatan. Jadi yang nyusun, dan misalnya kepalanya kepala ayam, tapi badannya badan kambing misalnya. Itu bisa dinikmati. Itu enak, anak-anak saya yang usia 1 tahun juga bisa menikmati mainan ini. Sepertinya permainan sederhana, tapi ini menguji imajinasi, kreativitas, dan bagaimana pengetahuan anak tentang, oh ini kaki kambing berbeda loh dengan kaki ayam, berarti gitu ya, kita pasang-pasangkan, berarti ya Panda. Panda, kita tahu kekurangan dari board game itu seperti kita membutuhkan persiapan atau waktu, dibutuhkan juga fasilitas, juga dibutuhkan juga ruang fisik. Sekarang yang mau saya tanyakan Pak Anda, apakah permainan board game ini cocok untuk semua topik pembelajaran yang
Bapak Anda rasakan dan bagaimana menurut Pak Anda? Iya. Kalau saya pribadi sih nganggap semuanya bisa, Bu. Ini kembali ke kreativitas yang dimiliki oleh guru masing-masing. Jadi pelajaran apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pelajaran agama itu bisa sebetulnya buat game kan. Kayak misalnya saya pernah membuat board game ini di rumah, board game tentang sholat berjamaah, terutama sholat Jumat. Nah di itu kita duluan. Yang pertama itu unta. Kemudian sap kedua dapat sapi, kemudian sap ketiga dapat kambing. Jadi kita duluan berangkat ke masjid, kemudian kita menempati yang paling kan kita punya banyak tuh. Kalau bicara pahalanya ya, ceritanya pahalanya ada pahala unta, kemudian sapi dan seterusnya. Saya rasa bisa sih, semua bisa diinikan. Tapi kembali ke kreativitas gurunya masing-masing. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi bermain board game itu bisa cocok untuk semua pembelajaran, tergantung bagaimana kreativitas kita sebagai seorang guru. Tidak terlepas dari pembelajaran agama bisa dilakukan, pembelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Intinya bagaimana kita sebagai seorang guru itu kreatif dan menyesuaikan dengan materi-materi kita. Pak Anda, karena tadi kita kan mulainya agak lambat, berarti selesainya juga agak lambat. Belum selesai kita. Begini Pak Anda, kendala-kendala yang kita hadapi pada saat sekarang ini adalah bagaimana guru-guru yang sudah lewat usia, mereka tidak bisa menggunakan media IT atau tidak cakap IT. Bagaimana cara kita mengajak guru-guru ini agar bisa membuat board game seperti ini, daripada mereka tidak mempunyai media sama sekali. Bahkan cuma mereka membawa media itu kadang menurut saya seperti di dalam buku udah ada, itu aja diprintkan kembali ditaruh di depan kelas. Jadi rasanya mubazir sekali. Bagaimana cara mengajak guru, bagaimana memberi pemahaman kepada guru? Mungkin kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi maksudnya setiap orang kadang punya kelebihan, punya kekurangan. Nah tugas kita adalah yang saya tidak bisa, ya kita serahkan ke orang lain gitu ya. Kita punya ide, punya konsep, tapi tidak bisa mengeksekusi, ya kita kolaborasi dengan yang lain. Oke, guru-guru yang sudah dewasa, guru-guru yang sudah berumur gitu ya, relatif memang tidak terlalu paham dengan penggunaan IT. Itu bisa kita gandeng anak mudanya ya. Sebaliknya begitupun anak mudanya dari segi IT mungkin bagus, tapi dari segi pengalaman kurang, ya kolaborasi. Jadi kata kuncinya menurut saya pribadi adalah kolaborasi. Jadi kita jadi super tim gitu, jangan hanya jadi individu yang menonjol sendiri. Tetap kita butuh bantuan orang lain. Dan itulah kata kuncinya ketika kita mau membangun sebuah perubahan. Ya. Mungkin itu. Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, intinya bagaimanapun kita selalu saling membutuhkan. Mungkin anak-anak muda, guru-guru muda cakap dalam IT, tetapi belum tentu cakap di dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana kata Pak Anda tadi, kita harus berkolaborasi, kita saling membutuhkan. Mungkin yang muda punya ide, yang tua kita saling belajar, saling eksekusi, bagaimana itu sampai. Sekarang Pak Anda, bagaimana menurut Pak Anda tingkat keterlibatan partisipasi siswa ketika menggunakan board game dan partisipasi support orang tua di rumah? Apakah orang tua itu pernah bertanya atau kita beri tugas tentang board game ini, bagaimana tanggapan orang tua? Karena kan ini ada semacam literasi di mana bermain edukasi ini memberikan pemahaman kepada anak, bagaimana anak paham dengan materi pembelajaran dengan bermain, sedangkan orang tua kadang kan
masa masih bermain game-game ini aja? Kan kadang orang tua beranggapan seperti itu. Bagaimana yang Pak Anda rasakan? Yang pertama, ketika bicara tentang keaktifan, ya anak-anak jelas lebih aktif itu ya. Ketika pembelajaran yang menggunakan ini kan mau tidak mau pasti ada paksaan untuk gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak pada ujungnya akan mengikuti itu. Dan ketika saya melihat saya lakukan observasi, ternyata anak-anak yang ketika belajar biasa tidak bisa diem, justru di sini mereka menonjol ya. Jadi anak-anak yang kita anggap sebagai apa ya, katakanlah sumber masalah gitu ya, ternyata ketika dia ada di sini, dia ikut bermain, belajar di situ, ternyata justru yang lebih antusias mereka gitu ya. Dan untuk orang tua sendiri, justru yang saya lihat, yang saya rasakan adalah bersyukur gitu ya. Setidaknya anak-anak mereka lepas dari yang namanya HP, yang namanya gawe gitu. Jadi mungkin itu yang saya lihat gitu ya, berdasarkan interaksi saya dengan anak-anak dan juga orang tua gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada sangat luar biasa karena anak-anak kita dengan bermain board game akan jauh dari HP. Otomatis orang tua juga merasakan senang karena kalau bermain HP itu banyak kecurigaan dari orang tua, banyak kecemasan dari orang tua, selain paket mereka juga habis. Itu kecemasan dari orang tua itu sangat banyak. Jadi dengan board game ini kolaborasi antara orang tua, guru dan siswa itu bisa kita tingkatkan lah istilahnya ya Pak Anda, atau bisa terlihat sama mereka apa yang dilakukan oleh anaknya. Sekarang Pak Anda, kan Pak Anda udah membuat tuh board game di sekolah seperti itu. Sekarang bagaimana sih menyimpan dan memelihara koleksi board game di kelas itu? Apakah disimpan di kelas atau di ruang guru atau bagaimana? Apakah board game itu bisa dilakukan berulang-ulang kali atau gimana? Kebetulan karena kita bicaranya bukan di profesional ya, di amatir, jadi ketika nyetak board game ini pun semata-mata hanya mengandalkan printer saja gitu ya, dan dari tingkat ketahanan itu nggak tahan terlalu lama gitu ya ketika misalnya bisa, tapi bisa kita antisipasi sebetulnya. Untuk penyimpanan ini sendiri ya, saya tidak nyimpen di sekolah, saya bawa ke rumah ya, ada di rumah. Benar sekali ya, karena kita cuma ngeprint ya Pak Anda. Kalau kita bawa ke rumah, di sekolah mungkin anak-anak karena jarang bermain itu nanti dimain-mainkan sering-sering, nanti bisa jadi rusak. Bagusnya kita bawa ke rumah. Jadi sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kalau kita di sekolah yang nanti akan mempraktekkan board game, ini Pak Anda, guru saya ini sangat antusias juga ini, nanti akan mendengarkan ini di IG Rumah Baca karena menurut mereka yang namanya board game itu mungkin akan lebih menyenangkan bagi anak. Jadi makanya antusias kita untuk mendengarkan ini agar kita tahu walaupun kita masih amatiran dalam membuat board game atau kita cuma print biasa, tetapi kualitas pembelajaran kita tidak akan ketinggalan ya Pak. Anak-anak kita akan paham dengan pembelajaran kita walaupun itu kita biasa-biasa saja. Sekarang Pak Anda, sekarang Bapak sebagai seorang pengawas, apakah masih atau guru Bapak atau kepala sekolah di tempat Bapak atau guru-guru yang Bapak lihat, yang Bapak awasi masih menggunakan board game ini enggak untuk pembelajaran untuk siswa? Baik, baik. Aduh, agak susah dijawabnya. Yang pertama, peran sekolah ya, peran sekolah yang saya emban sekarang itu ada tupoksinya gitu ya, ada tupoksi yang harus saya selesaikan gitu ya. Salah satunya yang mengawal pendampingan di sekolah gitu ya. Jadi ketika bicara tentang board game ini, saya belum terlalu fokus ke kelasnya, apakah menggunakan itu atau tidak. Tapi bicara hal yang lain sih, saya memastikan sekolah binaan saya berpartisipasi. Dan satu hal yang saya inginkan,
eh, saya menyampaikan saya untuk ada gerakan literasi, terutama di bidang tulis menulisnya. Saya pastikan itu ya. Untuk board game-nya saya belum banyak bergerak di bidang ini ke sekolah-sekolah binaan saya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Pak Anda Juanda sini sudah melakukan board game, tapi beliau pengawas, belum sampai ke sana, tapi beliau bagaimana menggerakkan literasi di sekolah binaan beliau, itu beliau lakukan, di kepengawasan beliau tetap beliau lakukan. Mungkin tentang board game ini banyak yang akan kita tanyakan kepada Pak Anda, karena ini menurut saya masih kurang, masih banyak yang harus digali, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Sekarang kita minta closing statement tentang board game dulu kepada Pak Anda, baru tentang literasinya. Yang pertama, kita sebagai guru itu harus mencintai profesi kita, dan kita harus menjadikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita, dan salah satunya menggunakan board game. Dan boleh sedikit ya bercerita bahwa ketika saya lomba-lomba di tingkat nasional, modal saya juga adalah ini, mulai dari 2015, 2016, itu saya menggunakan board game sebagai tiket saya untuk ke tingkat nasional. Tapi itu bonus, karena fokus utama kita adalah anak-anak kita. Kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau menikmati fasilitas hotel, naik pesawat, itu mah bonus. Itu tentang board game. Sahabat Rumah Baca, cintai fasilitas, cintai yang namanya pekerjaan kita. Kita geluti pekerjaan kita. Intinya di sini, dari mencintai pekerjaan, nanti kita akan dapat bonus-bonus yang kita tidak ketahui dari manapun. Saya meyakini yang kata Pak Anda, karena saya juga merasakan yang namanya kita cintai pekerjaan kita, kita berbuat, nanti bonus-bonusnya kita nggak tahu. Bahkan kami dengan Pak Anda pernah berjumpa di berbagai kegiatan di daerah lain, itu mungkin dengan kegiatan-kegiatan, dengan mencintai pekerjaan-pekerjaan kita, maka dipertemukanlah kita dengan orang luar biasa seperti Pak Anda ini. Sekarang Pak Anda, apa pesannya untuk guru-guru yang ada di Indonesia, baik itu dengan literasi atau dengan semangat agar tetap kita sebagai seorang guru merubah paradigma dan tetap selalu bergerak? Oke. Yang pertama mungkin jangan anti dengan perubahan, jangan alergi dengan perubahan. Sama seperti apa yang diluncurkan sekarang oleh pemerintah tentang kurikulum merdeka, tentang merdeka belajar, ambil. Jadi kalau ada perubahan, pastikan kita berada menjadi bagian dari dalam perubahan itu. Ketika saya di posisi sekarang, pengawas, saya juga tidak menyangka bahwa akan ada di posisi ini. Tapi yang mengantarkan adalah bahwa kita harus selalu semangat ketika ada perubahan. Kita pastikan diri kita ada di situ. Dan kalau saya pribadi, ketika saya mengikuti kegiatan, ada 3 hal. Yang pertama tentang silaturahmi, kedua tentang tolabul ilmi, dan ketiga tentang kebermanfaatan diri. 3 hal itulah yang menjadi basic saya, atau apa ya, kata kunci saya ketika mengikuti kegiatan apapun. Dan ketika kita menjadi guru, pastikan bahwa fokus kita yang utama adalah murid-murid kita. Itu, Bu. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, silaturahmi, tolabul ilmi, itu harus kita miliki. Dan kita harus mencintai yang namanya murid-murid kita. Pesan dari Pak Anda Juanda yang tidak boleh kita lupakan, yaitunya cintailah pekerjaan kita, cintai apa yang kita miliki, insya Allah akan berujung dengan tiket-tiket atau bonus-bonus yang lainnya. Sekian dari kami pada hari ini. Waktu juga yang memisahkan kita. Salam literasi, kita harus berubah. Yuk para guru di Indonesia di mana saja, kita bersemangat untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik, merubah cara pandang kita
agar pembelajaran bagi anak-anak kita di Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Eva. Ya, sama-sama. Salam interaksi.